Selamat sore, salam Pi Network untuk seluruh jamaah Pi Networks, komunitas, pionir, dan simpatisan Pi Network. Perjalanan sudah sangat panjang, tentu penuh tantangan dan berliku-liku ya. Sampai hari ini setelah sampai bulan Juli ya, tepatnya pada tanggal 2. Namun situasi dan kondisi secara permukaan Pi Network memang sudah ada kemajuan yang sangat signifikan ya menurut kacamata saya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu barangkali ingin saya sampaikan, baik itu informasi yang mengenakkan untuk kita konsumsi maupun yang tidak mengenakkan kita konsumsi. Namun kita sepakat dulu, tidak bisa kita pungkiri di dalam bisnis ini ada yang namanya ada yang namanya sesuai harapan, ada yang namanya tidak sesuai harapan. Tentu itu merupakan hal yang sangat lumrah ya dalam bisnis, baik bisnis di cryptocurrency maupun bisnis di dunia real atau dunia nyata, non teknologi online gitu. Namun itu semua tentunya tidak semua negatif, ada yang positif. Yang pertama saya ingin mengupas menyangkut dengan Pi Network yang sudah selesai KIC, kemudian sudah Pi Mainnet, tentunya sudah selesai Mainnet dan saldonya sudah masuk ke Pi Wallet ya. Banyak yang bertanya menyangkut yang sudah masuk saldonya ke Pi Wallet. Katakanlah Anda mempunyai 1000 Pi, namun kita asumsi aja semuanya Pi masuk ke Pi Wallet, namun ada sebagian yang memang terkunci, sebagian lagi yang open, artinya ada close open gitu. Yang lebih menyedihkan bagi kita, menurut saya ini informasi yang sangat menyedihkan. Yang close ini, yang terkunci ini itu kebanyakan lebih banyak angkanya daripada yang open. Nah, pasti dari saudara-saudara banyak juga pertanyaan kenapa seperti itu, apa tujuan mereka. Tentu pihak Pi Network hari ini memang sengaja mengkonsepkan seperti itu, lebih banyak yang close daripada yang open di walletnya, maksudnya open Pi-nya. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka khawatir ketika semuanya tidak terkunci dengan harga Pi Network yang sangat fantastis, tentu semua member itu semua akan menjual ataupun menukarkan Pi Network ini untuk dijadikan uang atau barang, benda, karena harga sangat fantastis. Semua akan berlomba-lomba, semua menghabiskan Pi-nya untuk menukar, membeli membeli barang ataupun menjadikan withdraw ke bentuk uang, dolar dan sebagainya. Tentu mereka kan sudah berpikir jauh-jauh hari kalau seperti ini ya bisa berbahaya untuk kestabilitas Pi di pasar internasional tentunya. Maka dari itu mereka membuat kebijakan sebagian, saya katakan aja sebagian atau katakan sebagian besar, mereka mengclose Pi Anda atau mengunci Pi Anda supaya Pi Anda tetap ada. Dan kalaupun Anda melakukan withdraw, tidak semua itu Anda jadikan uang gitu. Jadi itu salah satu alasan mereka untuk mengunci sebagian Pi Anda dan sebagian lagi mengopen. Kemudian menyangkut dengan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan ini kapan di open yang close tersebut. Saya ingin menjawab cukup jelas, barangkali ya mungkin saudara-saudaraku juga sudah melihat di aplikasi tersebut. Katakanlah Anda punya 1000 Pi yang dikunci, katakanlah 500 Pi dan 500 Pi open, katakanlah seperti itu. Dan di situ ada tertulis di situ
sampai kapan, ada yang 2022 akhir, ada yang 2023, ada yang 2024, ada 2025, dan 2000, ya bervariasi lah. Tentu itu timbul lagi pertanyaan, kenapa seperti itu? Kok bisa referensi mengunci 2023, 2024 dan lain sebagainya? Di mana? Apakah itu pengaruh di log kemarin? Menyangkut dengan kunci log kemarin? Enggak. Saya katakan itu sistem, itu dengan random mereka melakukan penguncian saldo Anda. Bukan pengaruh karena dengan kemarin Anda berapa persen ini durasi penguncian. Saya aja kemarin itu cuman mengkuncinya cuman entah berapa hari gitu. Tapi saya tetap 2023 baru bisa saya cairkan yang close sekarang, maksudnya yang sisa yang masih terkunci sekarang. Artinya mereka tidak mengacu kepada yang Anda log kemarin, mereka secara random suka-suka mereka. Maka itu menjadi menurut saya itu menjadi sebuah bisa kita bilang sebuah ketidakenakan informasi atau kondisi yang terjadi kepada kita member-member P Network. Ini sangat kita sayangkan dan kita sedihkan dan kita sesalkan kepada manajemen P Network dengan tingkah mereka mengunci saldo kita. Nah, ada beberapa diskusi yang open. Bagaimana nih yang open? Ya, yang open ini tinggal menunggu saja, tidak lama lagi Anda sudah bisa melakukan transaksi. Kemudian Anda juga mungkin dalam waktu dekat juga akan bisa melakukan yang namanya withdraw. Kemudian Anda juga bisa mengakses AP card, sebuah card pintar seperti ATM nanti Anda juga bisa Anda miliki, tentunya dengan prosedur-prosedur yang telah ditentukan sama manajemen P. Kemudian menyangkut dengan harga, tentu saya masih konsisten harganya itu tidak lebih daripada 3.500 ya. Bisa jadi lebih turun lagi misalnya 2.000, 1.000 tidak lebih daripada 350 per 1 pi, bisa jadi nanti 200 per 1 pi, 150 per 1 pi, itu bisa saja terjadi seperti itu. Yang jelas tidak akan mungkin itu 1.000 per 1 pi, 2.000 dan seterusnya, apalagi 1 miliar per 1 pi. Kita harus berpikir realistis dan harus berpikir dengan cerdas, jangan fanatik yang berlebihan. Kita tetap mengacu kepada hukum-hukum atau aturan-aturan dalam B2B, business to business, antara pihak investor dengan pihak P Network. Tentu kita di sini ya berharap ada kebijakan, ya saya berharap juga ada kebijakan dari pihak P Network yang dikunci ini. Ada yang 2024 itu kita bisa mengakses bebas kapanpun, yang terkunci itu bisa kita open dengan sistem yang telah disediakan oleh pihak P Network. Artinya tidak mengacu kepada mengacu kepada aturan penguncian dari pihak manajemen P Network, namun kita juga dikasih kebijakan keleluasaan, kebebasan untuk memilih sendiri berapa lama kita harus menguncinya atau kapan kita bisa mentransaksi dengan mudah tanpa harus diintervensi atau di random sama pihak P Network. Itu merupakan harapan kita bersama. Semoga yang terkunci itu bisa kita lakukan open dengan segera dan bisa melakukan transaksi, terserah kita karena kita sudah lama nambah.